Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini kita akan melakukan percobaan virtual mengenai gerak parabola dengan menggunakan dan memanfaatkan virtual laboratorium atau VLab yang disediakan oleh Kemdikbud. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengetahui dan melihat bagaimana sih pengaruh dari sudut dan kecepatan awal pada ketinggian maksimum dan waktu tempuh untuk mencapai jarak maksimum yang dialami benda yang bergerak secara parabola. Tapi sebelumnya, yuk kita bahas dulu sedikit mengenai gerak parabola. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu? Gerak parabola merupakan salah satu ilmu fisika pada bidang kinematika yang membahas mengenai benda yang bergerak dengan membentuk lintasan parabola. Dalam gerak parabola terdapat dua buah tinjauan gerak, yaitu tinjauan terhadap sumbu X, di mana di sini kita melihat benda yang bergerak secara horizontal. Dan yang kedua adalah peninjauan terhadap sumbu Y. Di sini kita melihat benda dengan pergerakannya secara vertikal. Untuk benda yang bergerak secara horizontal atau terhadap sumbu X, konsep yang digunakan adalah konsep GLB. Namun, untuk benda yang bergerak secara vertikal atau searah sumbu Y, konsep yang digunakan adalah konsep GLBB dengan perumusan-perumusan sebagai berikut. Pada materi ini sebenarnya dibutuhkan aksi nyata yang mampu menjelaskan bagaimana keadaan yang dialami benda yang bergerak secara parabola. Namun sepertinya di tengah keadaan pandemi seperti ini, sulit bagi kita untuk dapat melakukan percobaan secara langsung. Maka dari itu di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita bisa memahami tentang gerak parabola dengan menggunakan virtual laboratorium, yaitu VLab yang disediakan oleh Kemdikbud. Virtual laboratorium ini bisa diakses di semua situs pencarian yang ada di smartphone atau laptop yang teman-teman miliki. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana kita bisa memahami tentang gerak parabola dengan menggunakan virtual laboratorium dari smartphone yang saya punya, sehingga teman-teman juga bisa mengaplikasikannya dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja jadi kalian bisa mulai percobaannya. Situs pencarian seperti Google, Mozilla, ataupun yang lainnya yang ada di handphone kalian. Setelah itu kita cari VLab Kemdikbud. Nah, setelah itu di halaman paling atas terlihat Laboratorium Maya. Langsung kita klik aja yang paling atas. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari Laboratorium Maya yang dimiliki oleh situs Kemdikbud. Di sini banyak sekali percobaan-percobaan yang bisa kalian lakukan secara virtual untuk mendukung pemahaman kalian tentang materi fisika, matematika, kimia, dan yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat selengkapnya. Kita klik lihat selengkapnya. Nah, kita ke bagian paling bawah. Di sini ada tulisan Lab Maya terbaru. Ini adalah kumpulan dari percobaan-percobaan yang bisa kita pilih untuk melakukan suatu percobaan virtual. Kali ini kita akan melakukan percobaan untuk gerak parabola yang SMA, karena kita melakukan percobaan untuk jenjang yang SMA. Kita pilih, kita klik gerak parabola, dan setelah itu tampilannya kayak gini. Untuk memulai percobaan, kita klik lakukan percobaan sekarang. Nah, teman-teman, tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang terjadi pada gerak parabola
yang akan kita lakukan. Ada sudut, kecepatan awal, gravitasi. Ini adalah komponen-komponen yang mempengaruhi kecepatan bola atau gerak bola dalam gerak parabola. Dan posisi saat ini serta statistik itu adalah hasil yang akan didapatkan saat bola mulai bergerak sampai berhenti. Nah, sudut, kecepatan awal, dan gravitasi di sini bisa kita atur sesuai kemauan kita, sesuai data yang mau kita ambil. Contohnya di sini sudutnya mau saya rubah menjadi 60 derajat. Dan kecepatan awalnya mau saya rubah menjadi 25 meter per sekon. Oke, setelah itu gravitasi di sini ini sudah sebuah ketetapan teman-teman, 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu titik 3 yang garis 3 yang ada di sini bisa kita hilangkan untuk melihat keadaan bola. Jadi kita klik saja. Nah, nanti keadaannya akan seperti ini. Teman-teman bisa memperkecil atau memperbesar tergantung kemauan teman-teman. Jadi ini bendanya sudah teratur sesuai sudut yang kita lakukan tadi, sesuai sudut yang sudah kita atur, yaitu 60 derajat. Nah, sekarang tinggal kita klik play, boleh tanda play yang ada di bawah atau boleh klik tanda luncurkan untuk mulai meluncurkan si bola tersebut. Langsung saja kita klik luncurkan. Dan setelah itu bola akan mulai meluncur dan bola akan sampai di titik terakhir yang ada di tanda merah ini. Nah, setelah itu teman-teman sebenarnya boleh mengulang lagi dengan mengklik tanda play lagi untuk melihat bagaimana bola meluncur. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, untuk melihat data yang kita dapatkan dari pergerakan bola secara parabola di sini, kita boleh klik kembali garis 3 yang ada di sebelah kiri atas. Oke, jadi di sini posisi saat ini dan statistik sudah mulai terisi. Waktunya adalah 4,42 detik. Itu adalah waktu dari mulai dilempar sampai di titik terakhir. Jarak yang ditempuh itu adalah 55,23 meter. Ini adalah jarak terjauh ya teman-teman, bukan jarak tertinggi. Tingginya adalah 0 meter. Kenapa di sini tingginya 0 meter? Karena dia sudah mencapai titik maksimum di mana bola tidak bergerak lagi dan kecepatannya 0 meter per sekon, karena di akhir itu bolanya diam atau bendanya diam. Dan statistiknya ada waktu ke titik tertinggi. Jadi waktu itu ada dua teman-teman, ada waktu untuk mencapai jarak maksimum sampai waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Itu adalah setengah dari waktu untuk mencapai jarak maksimum. Kita tingginya itu adalah 2,21 yang berarti itu setengahnya, dan titik tertingginya adalah 23,92, dan total waktu tempuh itu adalah 4,42 detik, dan yang terakhir total jangkauannya adalah 55,23 meter. Itu sama seperti jarak tempuh maksimum teman-teman. Oke, jadi teman-teman boleh melakukan percobaan untuk gerak parabola dengan mengatur sudut, kecepatan awal, gravitasi yang teman-teman inginkan dan melihat bagaimana statistik yang teman-teman dapat dari data tersebut. Sekian dari video percobaan gerak parabola melalui virtual lab yang saya tunjukkan di sini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa membantu pemahaman teman-teman tentang gerak parabola. Terima kasih.